warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Sistem Informasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan studi kasus Trojan dan backdoor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nur Azizah dengan NIM 2023-32133. Kemudian rekan saya sendiri. Saya sendiri Ahmad Zakli Yudiansyah dengan NIM 2023-32127. Saya Fanata Iwarti Farah dengan NIM 2023-32112. Halo, saya Muhammad Shoki Firdaus dengan NIM 2023-32135. Baik, untuk mengefisienkan waktu, akan kepada Saudara Fanata Iwari untuk membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu keamanan cyber menjadi tantangan utama bagi individu, organisasi, dan pemerintah di era digital, terutama dengan berkembangnya ancaman malware yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial. Trojan dan backdoor adalah jenis malware berbahaya yang menyamar sebagai perangkat lunak, sah, atau memberikan akses tidak sah bagi penyerang. Sering digunakan dalam serangan canggih yang dapat mencuri data sensitif dan merusak reputasi. Next. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana cara Trojan dan backdoor menyusup sistem dan apa saja teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menyembunyikan keberadaannya. Lalu, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan Trojan dan backdoor, baik dalam hal kerugian finansial, kerusakan data, maupun reputasi organisasi. Lalu, apa saja metode deteksi dan teknik pertahanan yang paling efektif untuk melawan Trojan dan backdoor dalam konteks sistem keamanan cyber modern? Next. Kemudian ada tujuan analisis. Yang pertama, kaji bagaimana Trojan dan backdoor bekerja, termasuk teknik penyamaran dan cara mereka menyusup ke dalam sistem. Kedua, menilai dampak dari serangan Trojan dan backdoor terhadap sistem informasi, baik dari sisi finansial, operasional, maupun reputasi. Dan yang ketiga, menganalisis metode deteksi dan strategi pertahanan yang paling efektif dalam menghadapi ancaman Trojan dan backdoor, termasuk penerapan teknologi keamanan terkini dan teknik analisis perilaku. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih Saudara Fanata. Selanjutnya saya akan membahas tentang malware, Trojan, dan backdoor. Malware sendiri adalah malicious software, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem secara tidak sah. Nah, malware ini terdiri dari berbagai jenis seperti virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware, malware, juga bisa menyebar melalui email, unduhan perangkat lunak, dan juga media yang menyimpan eksternal. Contoh malware sendiri yang terkenal itu termasuk virus I Love You, worm, blaster, dan ransomware. Jadi dampak malware ini mencakup pencurian data, kerugian finansial, dan gangguan operasional. Pencegahannya itu dapat dilakukan dengan perangkat lunak keamanan, pembaruan sistem, dan juga kewaspadaan pengguna. Selanjutnya kita akan membahas Trojan. Trojan adalah malware yang menyamar sebagai program file sah, bertujuan menipu pengguna agar menginstalnya. Setelah terinstall, Trojan ini dapat mencuri informasi atau memberi akses kontrol jarak jauh bagi penyerang. Contoh Trojan sendiri itu yang terkenal adalah Zeus, yang dirancang untuk mencari data keuangan dengan merekam aktivitas pengguna saat mengakses layanan perbankan. Selanjutnya ada backdoor.
backdoor itu merupakan metode yang digunakan untuk mendapat akses tidak sah ke sistem. Nah, seringkali ini melalui kerentanan dan dieksploitasi. Setelah terpasang, backdoor memungkinkan kontrol jarak jauh juga, seperti Trojan. Nah, ini juga memungkinkan untuk bisa pencurian data atau peluncuran serangan lanjutan. Contoh backdoor sendiri itu yang terkenal adalah NetBus, yang memberikan kontrol penuh atas perangkat yang terinfeksi kepada penyerang. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Zakli. Oke, di sini saya akan membahas deteksi dan pertahanan dari Trojan dan backdoor. Yang pertama, Trojan. Trojan dan backdoor adalah jenis malware yang mengancam keamanan sistem informasi dengan memberikan akses tersembunyi kepada penyerang. Trojan seringkali disamarkan atau disembunyikan sebagai perangkat lunak sah, memungkinkan pencurian data dan atau perampokan data, kerusakan sistem, atau pengunduhan malware lainnya. Sementara itu, backdoor memungkinkan akses tak terbatas dengan melewati mekanisme keamanan yang ada. Deteksi ancaman ini membutuhkan antivirus, anti-malware, dan beberapa metode seperti signature-based detection yang mengenali pola dari malware yang sudah diketahui, analisis perilaku untuk memantau aktivitas mencurigakan, serta metode berbasis entropi untuk mengidentifikasi pola data yang tak biasa. Pendekatan ini tentunya sangat penting untuk mencegah kerugian yang sangat besar dan memastikan sistem dapat mendeteksi ancaman dengan sangat efektif. Selanjutnya, backdoor. Dalam upaya pencegahan dan mitigasi, tindakan preventif seperti penggunaan firewall, enkripsi data, dan pembauran perangkat lunak sangat diperlukan. Tools keamanan seperti antivirus, Intrusion Detection System atau IDS, dan Intrusion Prevention System atau IPS membantu dalam deteksi real-time serta pencegahan aktivitas mencurigakan. Teknik machine learning seperti active learning turut memperkuat kemampuan sistem untuk mendeteksi ancaman baru. Tak hanya itu, simulasi serangan cyber dan pelatihan pengguna meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman. Kombinasi teknologi canggih dan kesadaran keamanan manusia memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi sistem informasi dari serangan Trojan dan backdoor yang saat ini terus berkembang pesat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Shoki. Oke, selanjutnya yaitu dampak dan solusi. Nah, Trojan dan backdoor adalah ancaman serius dalam keamanan cyber yang menyusup melalui penyamaran dan celah keamanan. Trojan berfungsi mencuri data dan merusak sistem dengan menyamar sebagai aplikasi yang sah. Sementara backdoor memungkinkan penyerang mengakses sistem tanpa terdeteksi. Nah, deteksi ancaman ini memerlukan teknik seperti signature-based detection, analisis perilaku, dan metode entropi untuk mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan. Nah, pelindungan komprehensif melibatkan firewall, enkripsi, dan pembaruan keamanan. Nah, ini didukung simulasi serangan dan pelatihan cyber. Nah, untuk toolsnya seperti ada antivirus, terus IDS atau IPS, dan ada teknik active learning yaitu membantu mendeteksi dan mencegah ancaman. Lalu juga memperkuat keamanan sistem dari serangan yang kompleks. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih, Saudara Shoki. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil analisis dan studi kasus kami, yang mana keamanan cyber menjadi tantangan utama bagi individu, organisasi, dan pemerintah di era digital, terutama dengan berkembangnya ancaman malware yang menyebabkan kerugian operasional dan finansial. Trojan dan backdoor itu adalah jenis malware yang berbahaya yang menyamar sebagai perangkat lunak sah atau memberikan akses tidak sah bagi penyerang. Sering digunakan
dalam serangan canggih yang dapat mencuri data sensitif dan merusak reputasi. Nah, pemahaman akan cara kerja dan metode deteksi serta perlindungan dari ancaman ini sangat penting untuk melindungi diri dari serangan yang akan kompleks. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kalian. Berterima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.